di 2021 ini seperti apa keadaan di Trimegah? Lonjakannya cukup banyak ya, jumlah investor kita pun semakin meningkat. Kita lihat mungkin tadi bincang-bincang Pak Urip sudah lihat ya, di Trimegah sendiri angkanya mirip-mirip ya. Ada sedikit teori Pareto yang terjadi ya. Pareto teori kan bilang 20% of what we done itu explain 80% of the output. Nah, kita mirip-mirip tuh sebenarnya kalau dilihat dari jumlah AUM atau jumlah aset di kita, 20% of investor retail itu yang sebenarnya contribute terhadap besarnya AUM. Nah, yang menarik 80% jumlah investor yang sangat meningkat ini itu sekarang kontribusinya sangat kecil memang, hanya kontribusi 20% dari AUM. Makanya saya katakan 5-6 tahun nanti itu akan bergeser tuh angkanya. Nah, kita di Trimegah sih mirip-mirip angkanya investor milenial bertumbuh dengan pesat tahun lalu ya, angkanya di atas 50%. Tahun ini 1 bulan terakhir pun juga semakin bertumbuh kita. Di akhir tahun 2020 sudah di atas 50% begitu ya. Baik, kita akan coba tanya ke Eastspring seperti apa. Pak Ari, kalau tadi dari Trimegah ini menanggapi optimistis begitu dengan pertumbuhan investor milenial. Kalau di Eastspring seperti apa? Sama sih sebenarnya, kalau dilihat pertumbuhannya memang kuat, terutama itu dari sisi channel online ya. Karena memang kalau kita lihat, tadi saya mau tambahkan yang Pak Dirga juga bicara adalah kalau kita bicara milenial itu kan 20 sampai 40 tahun umurnya. Dan kalau kita lihat memang pembentukan kekayaan itu kan baru ada di umur 35 ya. Karena kan dari 25 sampai 35 itu kan punya anak, kemudian juga punya keluarga baru dan segala macam. Jadi memang belum terjadi pembentukan kekayaan. Oleh karena itu memang channel yang banyak dipakai itu adalah channel yang murah dalam arti biayanya. Kebanyakan jadi channelnya itu adalah di sisi online. Dan itu kita rasakan juga pertumbuhannya sangat pesat. Meskipun sama seperti Pak Dirga, tapi mungkin persentasenya di kami lebih kecil ya. Jadi memang banyak kliennya, tapi memang secara AUM di kami mungkin nggak lebih dari 10%-nya. Lebih dari 10%. Lalu kalau Tidak lebih dari 10%. Tidak lebih dari 10%, baik. Pak Ari, kalau melihat jumlah investor milenial yang seperti ini begitu terus meningkat, apakah ada tantangan tersendiri untuk anggota bursa untuk menyesuaikan dengan kebutuhan investor milenial yang mungkin lebih ingin praktis dan lebih ingin sesuatu yang lebih cepat? Saya rasa memang tantangannya buat kita adalah acquisition cost ya. Dalam artinya kalau kita bicara mengenai acquisition cost, itu kita harus menurunkan biaya perolehan klien itu tantangannya, sehingga kita harus mencari cara gimana caranya yang paling baik untuk mendekati mereka. Dan betul, karena mereka juga approach-nya berbeda, ini juga kita harus memperhatikan bagaimana mendekati mereka. So far memang kita lihat online ini sesuatu yang lebih mendekat ke mereka, lebih artinya touch mereka sih di situ. Baik, kita akan kembali lagi ke Trimegah. Pak Antoni, kalau di Trimegah seperti apa strategi yang dilakukan untuk bisa menjangkau investor milenial ini dengan kebutuhan yang mungkin berbeda dengan generasi sebelumnya? Betul. Menurut data-data kami ya, dana terbesar di investor retail memang 60% masih berasal dari upward atau agen penjual reksadana perbankan. Jadi memang kelihatannya investor milenial ataupun non milenial memang dananya masih lebih banyak di bank ya. Jadi kalau kita analisa datanya, pintu masuk paling natural untuk berinvestasi di reksadana sebenarnya adalah reksadana pasar uang. Karena sifatnya sangat mirip dengan tabungan deposito, tabungan savings account. Simpelnya reksadana pasar uang itu kan analoginya memiliki fleksibilitas seperti savings account, tapi returnnya mirip-mirip deposito gitu ya. Jadi fleksibel, bisa ditarik kapan aja dananya.